Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil final project pembuatan website. Di sini kita mengambil judul Sistem e-complaint. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Dinda Meisa Zahra dengan NIM 191351139 dan rekan saya Yusuf Ardiansyah dengan NIM 19131221. Sebelum saya menjelaskan interface yang saya buat, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari sistem e-complaint Wastu Digital. Merupakan sarana masalah, keluhan, dan permintaan informasi yang mempunyai beberapa media penyampaian untuk mencakup semua kalangan mahasiswa Wastu Kencana. Laporan yang diterima akan diverifikasi dan mahasiswa mendapat hasil laporan secara transparan agar dapat meninjau laporan yang dikirimkan. Ada juga tujuan yang dibuat sistem e-complaint ini untuk membantu mahasiswa dalam menyampaikan pengaduan terhadap pelayanan akademik, agar institusi dapat lebih baik lagi, agar dapat dengan mudah mengadukan semua permasalahan di lingkungan kampus secara semua keluhan dan aduan yang ditampung oleh sistem informasi sehingga dapat diproses dengan sangat mudah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan website interface dari kelompok 6 buat. Di sini terdapat halaman login menu. Sebelum ke halaman login, kita mengisi registrasi terlebih dahulu. Di sini ada NIM, ada nama, ada username, dan ada password, dan ada nomor telepon. Setelah berhasil registrasi, di sini akan masuk ke halaman login, ada username dan password. Setelah berhasil login, di halaman e-complaint Wastu Digital ini terdapat 3 submenu. Ada profile, yang isinya ada profil saya, dan ganti password. Selanjutnya ada pengaduan, yang isinya pengaduan, dan ada juga bukti foto untuk di-upload. Dan selanjutnya ada juga data pengaduan. Data pengaduan, proses pengaduan, status proses pengaduannya. Setelah itu ada logout. Kembali lagi ke halaman login. Selanjutnya, yang akan dijelaskan oleh Yusuf. Waktu dan tempat kami persilahkan. Setelah berhasil melakukan pengaduan, kita masuk ke halaman admin untuk memproses pengaduan. Sebelum diproses, admin harus login terlebih dahulu. Setelah masuk ke halaman admin, di sini ada 5 submenu. Yang pertama ada dashboard. Dashboard untuk menampilkan data dan proses pengaduan serta petugas yang mengelola pengaduan.
Selanjutnya ada profile. Di situ ada profil saya dan ganti password. Selanjutnya ada admin. Yang pertama ada pengaduan masuk, yang menampilkan data pengaduan yang diadukan oleh user atau pengguna. Selanjutnya ada pengaduan proses, menampilkan pengaduan yang diproses atau ditanggapi oleh admin. Selanjutnya ada pengaduan ditolak, menampilkan data pengaduan yang ditolak. Selanjutnya ada pengaduan selesai, menampilkan data pengaduan yang telah selesai dikerjakan. Selanjutnya ada generate laporan untuk menampilkan semua data laporan dan status laporan untuk di-print. Selanjutnya ada logout yang kembali ke halaman login. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang shortcut yang digunakan dalam membuat website e-commerce digital pasti yang tadi telah dijelaskan oleh rekan saya, yang dijelaskan oleh Dinamis saya. Nah, pada website e-commerce digital pasti itu sendiri menggunakan bahasa PHP dan menggunakan framework CI atau coordinator. Nah, pada komponen coordinator itu intinya ada pada aplikasinya. Di sini kita dapat mengontrol dan melihat jalur-jalur yang merupakan alur dari website itu sendiri. Nah, salah satu yang dapat mengatur jalur website itu sendiri itu berada pada application config dan pada file root. Nah, di sini kita dapat melihat welcome. Nah, welcome ini sendiri dapat menampilkan interface yang tadi dijelaskan oleh Nina itu pada pertama yang ditampilkan oleh website e-commerce digital output. Nah, route ini sendiri dikontrol oleh controller. Nah, yang kemudian di sini diintegrasikan dengan route ini. Nah, ini merupakan satu file yang saling berkesinambungan. Nah, untuk selanjutnya, untuk menghubungkan database dari MySQL ke PHP atau ke CI itu dari database yang digunakan pada nama database yang digunakan pada MySQL itu namanya harus sama persis dengan yang MySQL itu ditempatkan di sini. Nah, di folder database. Nah, untuk username dan username ini merupakan itu jalurnya yang dibuka lewat offline. Kalau username ini umumnya itu root ya. Nah, untuk selanjutnya ada folder konfigurasi itu cukup. Nah, kemudian pada controller itu ada admin, ada out, dan selanjutnya. Nah, pada admin itu sendiri ini menampilkan pada dashboard. Nah, tadi yang dijelaskan oleh rekan saya itu di dashboard kan ada semua proses atau semua data yang pada admin yang dilaporkan oleh user. Nah, ini merupakan pemanggilan yang dapat menampilkan pengaduan pada interface. Ini ada dashboard untuk menampilkan semua proses atau semua data yang diadukan. Untuk pada laporan controller ini merupakan cetak atau laporan itu sendiri bisa di-download dan dicetak untuk menjadi bahan laporan. Ini shortcutnya seperti ini. Kemudian tugas controller, nah ini mengontrol atau
menambah atau bisa mengubah data admin atau menambah admin yang ada pada admin di komplain. Kemudian tanggapan controller. Nah, tanggapan controller ini merupakan fungsi-fungsi yang digunakan untuk menampilkan data yang ada pada proses untuk ditanggapi. Kemudian tidak kita pada user. Nah, di sini pada profile controller itu merupakan di submenu itu ada profile. Nah, ini dikontrolnya di sini di folder controller di user profile HP. Nah, kemudian untuk view-nya kita login. Nah, tampilan yang pertama login itu dirancangnya di sini pada folder view kemudian login. Nah, tadi terlihat sendiri pada interface saya memasukkan nama login dan kemudian kelompok kami yaitu kelompok 6 dan kemudian ada nama saya, nama rekan saya, kemudian masing-masing ini kita tentukan. Ini merupakan shortcut atau fungsi-fungsi yang dipanggil untuk menampilkan data yang dipanggil pada untuk ditampilkan pada interface. Nah, ini menu login, kemudian ini menu register, ya tadi untuk mengisi seperti name, terus nama, username, kemudian password. Nah, kemudian pada welcome message. Nah, ini bisa dilewat. Kemudian model. Nah, ini model itu kita menggunakan model masing-masing. Nah, untuk petugas ini menggunakan modelnya sendiri itu dengan khusus memanggil petugas atau admin. Untuk tanggapan itu juga dengan menggunakan fungsi yang dipanggil berbeda dengan yang lain, yaitu tanggapan, ID tanggapan untuk menanggapi satu proses. Nah, terus untuk aset. Nah, aset sendiri ini untuk penampungan data atau penampungan penguploadan yang sudah dilakukan oleh user atau admin pada website e-complaint. Nah, ditampungnya itu. Kemudian vendor. Nah, ini vendor-vendor yang dipakai dalam website e-complaint. Kemudian perlu diketahui kita menggunakan template dari SB admin. Nah, kita kenapa mengambil dari template SB admin? Karena di situ sudah disediakan plugin yang mudah gitu, yang sudah ada software-nya, tinggal kita copy aja. Ya, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.